Oke, halo semua, selamat malam untuk WIT dan selamat sore untuk Wita dan WIB ya. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kami berlima bakalan bahas tentang isu kontemporer yang sangat penting di negara kita ini, yaitu penyebaran berita hoax atau berita palsu, kebohongan di era digital ini. Ya, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita memulai podcast kita pada malam hari ini, bagi yang WIT, WIB dan Wita di sore hari, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Altaf Joko Putra, sebagai moderator atau host, dan di sini ada Dava, ada Natasha, Mesak, dan Richard Roy sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hoax serta sebuah kasus nyata dan solusi yang bisa kita lakukan. Khususnya oleh kita sebagai ASN, ya orang nyebutnya kita ASN Gen Z ya. Oke, baik. Kita bisa mulai dari apa sih itu hoax? Mungkin dari teman-teman bisa ngejelasin apa sih hoax itu sebenarnya. Oke, terima kasih untuk MC. Eh, di sini saya akan menjelaskan, tapi sebelumnya kita bahas apa itu hoax ya. Kadang masyarakat tuh masih awam nggak sih dengan apa itu hoax. Terkadang masyarakat juga bisa menjadi pelaku atau korban, bahkan kita juga, karena banyaknya kejadian-kejadian penyebaran hoax. Oleh karena itu, hoax adalah informasi yang tidak benar atau direkayasa yang disebabkan oleh seolah-olah itu fakta. Hoax biasanya dibuat dengan tujuan tertentu, seperti memprovokasi masyarakat atau menggiring opini. Kadang kita butuh identifikasi tentang berita ataupun sesuatu yang kadang disebarin oleh masyarakat-masyarakat lain. Untuk identifikasi hoaxnya itu adalah mungkin bisa dilihat dari judul yang sensasional, isi yang tidak sesuai fakta, atau sumber yang tidak jelas, dan seringkali disertai ajakan untuk segera menyebarkan. Contohnya, berita yang mengklaim suatu kebijakan pemerintah tanpa sumber yang resmi. Saya kembalikan kepada MC. Jadi minta tolong teman-teman untuk menjelaskan selanjutnya siapa saja sih yang jadi pelaku atau pihak yang berkaitan atau bersangkutan dengan kasus ini, siapa aja sih, dari pelaku kah, korban atau sebagainya macamnya. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk menjelaskan lagi. Oke, Mas Altaf. Di sini tadi kan Mas Dava menjelaskan tentang apa itu hoax ya. Kalau saya sekarang mau menjelaskan siapa saja sih yang terlibat tentang hoax ini, siapa sih yang terlibat. Jadi dalam penyebarannya, hoax ini ada beberapa pihak yang terlibat. Secara garis umum ada tiga. Itu yang pertama, pembuat hoax. Membuat hoax ini dia tuh sengaja membuat informasi palsu eh, untuk menyesatkan masyarakat. Yang kedua, penyebar hoax. Di penyebar hoax di sini itu yaitu masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang langsung membagikan berita-berita menyesatkan, berita palsu itu tanpa difilter atau langsung ada berita jelek, berita buruk langsung disebarkan di media sosial. Dan yang ketiga yaitu korban hoax. Korban hoax sendiri ini
sebagai masyarakat juga, khususnya masyarakat yang luas yang menerima berita-berita menyesatkan tersebut. Jadi yang perlu kita sadari, seringkali itu penyebaran hoax ini adalah orang biasa yang tidak sadar bahwa informasi yang dibagikan itu salah atau palsu. Nah, disinilah kita sebagai ASN memiliki peran penting sebagai contoh dalam menyampaikan informasi yang benar. Jadi kita harus menjadi contoh untuk masyarakat yang awam atau yang tersesatkan oleh berita-berita palsu. Kita harus mencontohkan bagaimana baiknya kita menerima informasi atau berita-berita tersebut harus kita filter. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang siapa yang terlibat dalam penyebaran hoax ini. Saya kembalikan ke Mas Altaf. Oke, terima kasih Mas Roy. Ternyata cukup banyak juga yang terlibat di sini ya. Ada yang pembuat, penyebar, dan penerima atau sebagai korban begitu ya. Jadi kita sebagai orang harus lebih pandai memfilter. Sebagai ASN apalagi harus pandai memfilter informasi yang kita dapatkan. Jangan ditelan mentah-mentah. Begitu kan Mas Roy? Kurang lebihnya. Ya, betul, siap. Terima kasih Mas Roy. Untuk penjelasannya saya sudah cukup paham. Tapi yang masih saya bingungkan di sini adalah kapan sih hoax ini dan di mana saja sih hoax ini bisa tersebar atau bisa sampai ke telinga orang-orang atau masyarakat sekitar tuh di mana dan kapan saja sih? Bisa tolong dijelaskan lagi nggak? Oke, baik. Terima kasih Mas Altaf. Saya akan menjelaskan terkait di mana dan kapan hoax ini terjadi. Nah, hoax ini sebenarnya bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Nggak ada waktu atau tempat khusus. Biasanya hoax sering muncul pas lagi ada momen-momen penting atau lagi ramai-ramai yang dibahas seperti saat lagi pemilu, bencana alam, pandemi, dan berita-berita viral lainnya. Soalnya di saat kayak gitu, orang cenderung cepat percaya dan langsung share tanpa mikir panjang. Nah, biasanya hoax ini ditemukan di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, serta grup-grup chat keluarga atau teman, serta website yang nggak jelas sumbernya. Bahkan kadang juga dari obrolan sehari-hari, alias dari mulut ke mulut. Nah, intinya hoax itu ada kapan aja dan di mana saja. Apalagi di era digital sekarang, jadi kita harus lebih hati-hati, jangan langsung percaya dan biasakan cek dulu berita tersebut sebelum share ke orang lain. Terima kasih Mbak Natasha penjelasannya. Berarti karena era digital ini yang semuanya gampang diakses, jadi bisa dibilang lebih berbahaya ya. Karena hoax atau berita-berita bisa diakses di mana saja tanpa kita ketahui itu asli atau palsunya. Jadi kita perlu menyaring sebelum kita mempercayai semuanya. Dan yang saya bingungkan yang terakhir ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Mesak ya, mungkin ini gimana sih Mas? Atau kenapa sih hoax ini disebarkan? Apa sih sebenarnya modus orang-orang yang menyebarkan hoax ini dan kenapa mereka melakukan itu, untuk apa? Fungsinya yang mereka dapatkan itu sebenarnya apa? Bisa dijelaskan tolong untuk Mas Mesak ya mungkin. Baik, terima kasih Mas Alta. Eh, jadi mengapa hoax itu bisa disebarkan? Ada beberapa alasan mengapa hoax itu disebarkan. Yang pertama yaitu untuk mempengaruhi opini publik. Kemudian yang kedua menciptakan kepanikan atau keresahan. Dan yang ketiga mencari keuntungan pribadi atau klik popularitas. Dan yang terakhir kepentingan politik tertentu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Natasha, bahwa hoax itu sering muncul melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Dan yang sering saya lihat yaitu eh, kebanyakan YouTubers atau pengguna FB Pro itu mereka menyebarkan hoax
untuk mencari popularitas. Dan hoax ini dampaknya sangat, sangat besar, mulai dari menimbulkan kesalahpahaman, konflik sosial, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mungkin itu saja Mas Alta, saya kembalikan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, Mas Roy, Mas Dava, Mas Mesak, dan Mbak Natasha. Kita tadi udah ngebahas beberapa pertanyaan saya sebagai orang awam ini tentang hoax, dari apa pengertiannya, siapa yang terlibat, kapan dan di mana saja hoax itu bisa terjadi, bahkan sampai alasan pada penyebar hoax ini melakukannya itu apa. Ternyata kata Mas tadi alasannya cukup menarik ya, mencari popularitas di media sosial. Jadi biar lebih jelas lagi mungkin kita bisa buat kayak seperti contoh kasus mungkin ya, supaya teman-teman yang nonton podcast ini nanti bisa mengerti dengan jelas bagaimana sih hoax itu sebenarnya. Mungkin dari rekan-rekan bisa mencontohkan hoax itu seperti apa. Oke, terima kasih Mas Altaf. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang banyak dan biasa ditemui pada masyarakat umum. Mungkin salah satu contoh kasus yang paling banyak ditemuin itu adalah berita hoax tentang lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Kadang masyarakat yang sedang butuh tentang lowongan pekerjaan suka menerima pesan ini dengan mentah-mentah tanpa dipilah-pilah lebih dahulu. Kadang informasi ini bisa masuk dari WhatsApp atau media sosial yang lainnya dengan lengkap format resmi seperti ada logo instansi yang membuat masyarakat menjadi yakin bahwa itu adalah lowongan pekerjaan yang resmi. Padahal masyarakat tersebut telah masuk ke dalam perangkap hoax yang dibuat oleh sang pelaku. Kadang juga ditelusurin informasi tentang hoax ini bahkan mengarah pada penipuan seperti meminta jumlah uang untuk proses pendaftaran. Dengan oleh karena itu sebagai masyarakat mungkin lebih baik dan lebih bijak untuk tidak menerima mentah-mentah lowongan tentang berita hoax lowongan pekerjaan dan bisa lebih dicek mungkin di media sosial akun resmi mereka. Terima kasih Mas Altaf, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Dava. Contoh kasusnya cukup menarik ya, dari media sosial, WhatsApp. Jadi apa sih Mas sebenarnya, kenapa sih itu bisa seberbahaya itu? Jadi bisa dilanjutkan mungkin untuk dampak yang didapatkan tuh dari berita-berita situ, biar teman-teman sekalian ini bisa lebih paham lagi. Terima kasih. Coba dijelasin. Eh, saya akan jelasin tentang dampak yang kasus yang dicontohkan Mas Dava tadi. Sebagai dampaknya sih cukup serius, apalagi masyarakat kan banyak tertipu, terus kehilangan uang dan merasa dirugikan. Selain itu, selain dampak individu itu juga dampak terhadap instansi pemerintah juga ikut tercoreng pastinya. Dan hal ini menunjukkan bahwa hoax itu dampaknya tidak hanya untuk individu, namun berdampak pada institusi atau kelompok juga. Seperti itu sih Mas Altaf. Jadi berita hoax ini nggak cuma ngerugiin korban aja, ternyata bisa juga ya teman-teman sekalian ngerugiin instansi yang terkait, instansi yang di apa istilahnya dijual namanya. Seperti yang kata Mas Dava tadi, mengatasnamakan instansi pemerintahan, mengeluarkan pekerjaan padahal tidak. Jadi nama instansi juga ikut terseret dan tercoreng nama baiknya. Tapi kan jika ada masalah pasti ada solusi nih. Bisa nggak sih tolong dijelasin gimana caranya kita sebagai individu kah atau sebagai kita ini sebagai ASN atau bahkan solusi umumnya lah untuk mengatasi hoax ini seperti apa, bisa tolong diberikan penjelasan nggak bagi teman-teman sekalian biar yang penonton ini nggak terjebak di hoax begitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Alta. Eh, jadi saya akan memberikan contoh beberapa contoh langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari hoax. Jadi yang pertama itu kita harus memastikan dulu informasi itu berasal dari sumber resmi. Kemudian kita mengecek kebenaran melalui website atau akun resmi instansi. Kemudian juga eh, kita tidak boleh mudah percaya pada informasi ya, yang meminta data pribadi atau uang. Dan juga jika kita menemukan hal tersebut, kita harus melaporkan hal itu kepada pihak yang berwenang agar kita terhindar dari hoax. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Izin mungkin ada sedikit tambahan dari saya, tambahan yang sudah disebutkan oleh Mas Mesak tadi. Untuk solusi individunya yang bisa kita lakukan adalah kita juga bisa membiasakan diri kita untuk berpikir kritis, tidak langsung menyebarkan informasi tanpa memilah-milah terlebih dahulu. Ingat untuk satu klik share bisa berdampak besar untuk lainnya. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit yang dari Mas Dava tadi itu kan tentang peran sebagai individu. Ini saya sebagai ASN. Nah, sebagai ASN itu tanggung jawabnya lebih banyak sih. Ada tiga sih utama. Itu yang pertama menjadi sumber informasi yang terpercaya, lalu memberikan edukasi kepada masyarakat, dan yang terakhir itu menurut saya tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi tiga hal itu eh, penting sebagai kita para ASN itu memiliki peran di penyebaran-penyebaran hoax ini. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya cukup langsung dijawab oleh tiga orang sekaligus nih. Terima kasih dari solusi utama yang tadi ada, peran individunya ada, dan peran sebagai ASN-nya juga ada. Oke, terima kasih. Jadi yang terakhir saya mau tahu tuh apa sih, ada nggak sih kaitannya tentang pembahasan kita ini tentang bela negara? Apakah berkaitan dengan bela negara atau tidak sih sebenarnya? Mungkin saya di sini buat mempersingkat waktu, saya akan eh, memberikan penjelasan tentang kaitan dengan bela negara ya. Jadi melawan hoax ini juga merupakan bentuk sebagai bela negara di era modern atau era digital ini. Jadi dengan menjaga kebenaran informasi ini, kita itu harus menjaga persatuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apalagi kita kan sebagai calon-calon ASN, jadi kita harus menjaga kepercayaan itu. Seperti itu sih Mas Altaf. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Cukup menarik ya pembahasan kita pada kali ini, tapi sayangnya lagi-lagi waktu yang harus memisahkan kita. Mengingat waktu yang cukup singkat ini, langsung saya tarik kesimpulan saja bahwa hoax ini cukup berbahaya, ya, apalagi di era digital sekarang. Hoax atau berita palsu yang disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa saja mengatasnamakan instansi pemerintahan ataupun instansi lainnya, yang bisa memakan korban, menyebabkan korban percaya, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai individu harusnya lebih bijak lagi menggunakan internet. Jangan semua informasi yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat harus kita sebarluaskan, baik itu ke keluarga, ke teman tongkongan, atau kemanapun lah. Jadi lebih pintar menyaring informasi sebelum kita melakukan sharing. Jadi ingat, sharing dulu baru sharing. Oke, mungkin sekian dari kami podcast pada malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya. Dan terima kasih juga yang sudah menonton.
Saya Alfred Putra selaku MC dan host beserta rekan-rekan saya ucapkan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.